ada banyak pendapat atau stigma di dalam masyarakat kita selama ini yang menganggap bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Artinya ya macam-macam, lemah dalam berbagai hal. Itu stigma yang sudah mengakar di masyarakat. Ya apakah ibu-ibu sepakat ya? Biasanya kan seperti ini ya. Kalau ada bahasa gosip gitu ya, itu pasti diidentikan dengan perempuan. Bahwa perempuan ini karena dia banyak bicara gitu ya, lalu ya suka menggosip lah seperti itu. Perempuan itu kan lebih mengutamakan perasaan katanya daripada rasionya ya, seperti itu. Makanya perempuan itu lebih mudah kasihan dengan orang lain, lebih kasih sayangnya tuh lebih besar lah seperti itu gitu ya. Terus ya yang negatifnya ya mudah ngambek juga gitu kan. Artinya gini ya, kalau perempuan ini perlu diketahui oleh laki-laki nih, kalau perempuan itu pas ngambek itu maunya apa sih gitu ya, maksudnya harusnya laki-laki ini harus seperti apa sih. Selanjutnya ya ini ya mungkin mengenai jodoh gini ya. Iya, di masyarakat yang diyakini juga ya, kebanyakan perempuan juga meyakini ini bahwa perempuan itu kalau dalam hal jodoh gitu, itu hanya cukup dengan menunggu. Lalu keluarlah istilah cinta dalam diam gitu ya, ya cinta dalam doa gitu kan ya, iya dan lain sebagainya lah seperti itu. Nah, apakah perempuan itu cukup hanya berdiam diri saja soal jodoh ya, atau harus berjuang juga? Kalau soal mengungkapkan gimana ya? Katanya laki-laki harus mengungkapkan lebih dulu gitu kan ya. Nah itu gimana? Perempuan itu maunya apa sih dari laki-laki gitu ya? Seperti itu. Perempuan itu maunya apa sih dari laki-laki supaya laki-laki itu lebih mudah memahami perempuan lah seperti itu. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini berjumpa kembali dengan saya Khairul Ehwan dalam program Ngobrol Bermanfaat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik bersama 4 orang perempuan yang sangat luar biasa. Tema yang akan kita angkat adalah apa maunya perempuan. Bersama kita sudah hadir dari ujung sebelah kanan saya ada Ibu Sri Hartini Juni Astuti, di sebelahnya ada Ibu Rosiana, lalu ada Ibu Aunia, dan di ujung sebelah kiri saya ada Ibu Hatmiah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Iya, perempuan-perempuan yang sangat luar biasa, sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih saya ucapkan karena sudah bersedia berhadir di dalam program ini membicarakan hal mengenai bagaimana atau apa sih maunya perempuan. Dalam hal ini tujuan kita bukan untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang ada, namun untuk memberikan pemahaman kepada orang banyak bagaimana sih perempuan itu dan juga maunya seperti apa sih sehingga bisa dipahami oleh kebanyakan orang, terutama mungkin bisa dipahami oleh para lelaki ya, terutama mungkin saya pribadi lah, dan para lelaki yang ada di luaran saya yang sedang di luaran sana yang sedang menyaksikan program kita ini. Untuk yang pertama, mungkin sebagai pembuka, ada banyak pendapat atau stigma di dalam masyarakat kita selama ini yang menganggap bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Artinya ya macam-macam, lemah dalam berbagai hal. Itu stigma yang sudah mengakar di masyarakat. Nah ini mungkin saya minta pendapat kepada ibu-ibu, mungkin dari Ibu Sri ya. Bagaimana Bu menurut Ibu ya stigma mengenai perempuan itu adalah makhluk yang lemah? Iya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya perempuan itu justru bukan makhluk yang lemah. Jadi perempuan itu adalah makhluk yang tangguh, yang kuat. Kenapa? Karena dilihat dari kodratnya sebagai perempuan yang itu tidak pernah laki-laki merasakannya, seperti kodrat menstruasi, kemudian hamil 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan, menyusuikan. Kodrat itu tidak dirasakan oleh laki-laki. Misal kayak menstruasi. Menstruasi itu ada pakar kesehatan reproduksi yang menyatakan bahwa sakitnya itu setara
dengan penyakit serangan jantung. Nah kan gimana bisa mengatakan perempuan itu lemah? Kan kalau perempuan itu merasakannya seperti itu. Dan ada saya baca juga ada laki-laki yang mencoba ingin tahu rasanya gimana sih sakitnya menstruasi itu. Jadi ada semacam kayak alatnya supaya dia bisa merasakan sakit menstruasi itu yang seperti apa. Ketika dipasang kepada 3 orang laki-laki itu, mereka merasakan berguling-guling. Nah, berarti kan sakitnya itu kesakitan. Kesakitan banget. Nah, itu masalahnya. Kemudian hamil 9 bulan 10 hari, kita bawa kemana-mana tuh 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan. Yang kadang laki-laki bawa tas ransel aja lama kan bisa ini ya, bisa nggak sanggup ya. Kita bawa sholat, kita bawa kegiatan kita sehari-hari kan, ibaratnya membawa yang 9 bulan 10 hari itu gimana beratnya, kemudian melahirkan itu sakitnya itu maha dahsyat kayak gitu kan. Misalnya dari penelitian menyebutkan bahwa manusia ini mampunya hanya merasakan sakit sebanyak 45 del. Tetapi ketika melahirkan itu perempuan mampu merasakan sakit yang lebih dari itu sebanyak 56 del. Artinya perempuan itu sungguh kuat kan? Nah, dan 50 del itu setara dengan 20 tulang yang patah. Nah, kita merasakan 1 tulang yang patah aja gimana rasanya, apalagi 20 tulang. Nah, itu menurut saya dari kodrat perempuan itu juga terlihat sudah bahwa wanita itu bukan perempuan yang lemah. Apalagi misalnya di saat sudah melahirkan dalam hal ini perempuan ya katanya kehilangan sekian ribu jam istirahatnya, dan itu kalau dialami oleh laki-laki tidak akan sanggup kehilangan waktu istirahat yang sebanyak itu ya. Mungkin ini lebih ke yang fisik yang dirasakan oleh perempuan ya, dan itu ya bisa jadi tidak sanggup ketika dialami oleh laki-laki. Lalu ada yang berpendapat seperti ini ya, perempuan itu adalah ahlinya dalam memendam perasaan ya. Bahkan perempuan bisa memendam perasaan cinta gitu kan ya sampai 40 tahun lamanya gitu kan ya. Padahal memendam perasaan itu sangat-sangat berat, lebih berat daripada mengungkapkan gitu kan ya. Nah, ini juga mungkin salah satu kekuatan dari perempuan dalam hal memendam perasaan tadi. Belum lagi misalnya hal-hal yang lain ya. Kalau menurut Ibu Hatmi ini bagaimana ya, Ibu Hatmi ya? Soal kuatnya perempuan ini Fisiknya kah atau kira-kira dari sisi psikisnya lah kira-kira ya? Mentalnya. Sebenarnya saya sependapat dengan apa yang dibilang oleh Ibu Sri tadi ya. Jadi tidak hanya sekadar fisiknya saja, jadi psikisnya juga iya di situ. Itu bukan hal yang gampang dan hal yang mudah bagi seorang perempuan untuk menahan yang maha dahsyat itu tadi, Pak. Itu sangat luar biasa. Jadi misalnya ya, ada yang berpendapat seperti ini. Perempuan itu lebih bisa mengelola perasaannya ketika misalnya ada mendapatkan kabar yang kurang mengenakan, kabar menyedihkan, kesakitan hati ya, dilukai oleh seseorang ya, dihianati dan lain sebagainya. Memang goncangannya sangat luar biasa, tapi setelah goncangan itu kemampuan mengelolanya itu lebih mampu ya. Benar, itu sangat terbukti sekali, Pak. Dari beberapa sekian banyak perempuan ya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi untuk memendam itu memang benar-benar dikemas dengan cantik sekali sampai orang-orang tuh tidak ada yang tahu. Sampai orang tidak mengetahuinya, gitu kan? Betul sekali, Pak. Kalau laki-laki ya kadang sehebat-hebatnya berperan gitu kan ya. Ketika sakit hati atau dihianati atau apa ya mesti kelihatan ya, paling tidak kalau bahasa daerahnya, bahasa kampungnya itu mamusang gitu. Ya mamusang gitu ya. Nah, jadi itu ya. Mungkin untuk yang perempuan itu sebenarnya dalam hal yang kuat dari Ibu Auni kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau saya mungkin kita berangkat dari stigma tersebut. Dari mana sih datangnya sebenarnya stigma tentang perempuan itu adalah makhluk yang lemah? Dan
dari pandangan saya sendiri sebenarnya, kalau berdasarkan apa yang kita ketahui dan teman-teman pastinya sudah ketahui, bahwa stigma yang menganggap bahwa perempuan itu lemah adalah berdasar dari budaya patriarki. Budaya patriarki yang itu kemungkinan di negara kita itu cenderung ke arah sana gitu. Budaya patriarki, kita sudah tahu bahwasanya dalam budaya itu menganggap bahwa perempuan laki-laki itu lebih gagah dan lebih punya kuasa gitu terhadap perempuan gitu. Dan itu berlaku di semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Bisa kita lihat misalkan di dunia di bidang sosial masyarakat gitu. Masyarakat ini seolah-olah menganggap menganggap hal yang wajar gitu, dan mengiyakan gitu. Ketika misalkan ada laki-laki yang bersiul menggoda perempuan, nah itu hal yang wajar gitu. Padahal kan hal-hal seperti itu yang memicu stigma bahwa perempuan ini dikuasai oleh laki-laki dan bisa diperlakukan seperti maunya laki-laki. Padahal hal-hal seperti itu yang nantinya akan menyebabkan gitu munculnya misalkan kekerasan seksual terhadap perempuan, karena stigma perempuan itu adalah lemah gitu. Dan bahkan banyak gitu di berbagai sumber itu menjelaskan, dan hasil-hasil penelitian di tahun 2022 saja itu Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan itu sudah menerima hampir kurang lebih 3.000 laporan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yang didasarkan oleh anggapan yang menganggap perempuan itu lemah dan berangkat dari sana seperti itu. Jadi stigma tersebutlah awalnya yang memicu kenapa orang-orang ini menganggap perempuan ini adalah makhluk yang lemah seperti itu. Oke, jadi ada anggapan dari masyarakat lah seperti itu ya. Kalau Ibu Rosi gimana Bu memandang persoalan ini Bu? Ya, sudah disampaikan Ibu Sri, Ibu Hatmiyah tadi ya tentang perempuan sebenarnya bukan wanita yang lemah, dan dari Ibu Aunia juga itu cuma stigma ya, dari apa yang tadi dijelaskan bahwa perempuan itu kuat dan tangguh dari fisiknya untuk melahirkan. Nah, mungkin maksud di sini perempuan yang lemah itu bisa juga diartikan perempuan itu kan punya sifat lembut ya Pak. Lemah itu berbeda dengan lembut ya. Karena mungkin sifat lembutnya itu bisa dikatakan lemah ya. Ada perasaan yang berbeda nih, kelembutan perempuan dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih dipandang sebagai tegas ya. Sedangkan perempuan itu ada sifat lembut lah yang ada di dalam dirinya. Mungkin karena sifat itu bisa ada yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah ya. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan ya Pak ya. Misalkan ketika perasaan perempuan itu lebih halus ya, ketika misalkan ada masalah atau apa langsung nangis kan misalnya, sedangkan laki-laki lebih bisa menahannya. Nah, menurut Ulun itu juga yang mempengaruhi bahwa perempuan itu dikatakan lemah, padahal sebenarnya perempuan itu tangguh. Jadi ada sebuah quote yang menyebutkan seperti ini ya, perempuan itu seperti sekantong teh, kelihatannya lembut gitu ya. Kita tidak akan tahu seberapa kuat dia sebelum memasukkannya ke dalam air panas. Bahwa sekantong teh yang lembut tadi ketika dimasukkan ke air panas itu tidak akan terjadi apa-apa dengan kantung tehnya itu tadi ya. Kelihatannya lembut padahal sangat-sangat kuat ya. Nah, berangkat dari pembahasan tadi ya, memang budaya di masyarakat atau bukan budaya sih ya, ada stigma-stigma yang negatif di masyarakat seperti itu, terutama misalnya dari kaum lelaki yang memang anggap itu lemah gitu ya, perempuan ini lemah. Tapi terkadang Bu ya, ada juga stigma itu yang memang ditularkan atau ditebarkan oleh perempuan-perempuan itu sendiri ya, yang anggap diri mereka itu lemah gitu ya. Ya mungkin seperti ini, kalau kitanya saja nganggap diri kita lemah gitu, bagaimana bisa membuat orang lain menganggap kita kuat? Kalau kita saja meremehkan diri kita, bagaimana bisa orang lain akan menghargai kita gitu kan ya? Mungkin bagaimana kira-kira menurut ibu-ibu nih kan, apa sih yang harus dilakukan oleh perempuan itu supaya jangan sampai itu malah keluar dari si perempuan itu sendiri yang anggap mereka itu lemah gitu ya? Iya. Siapa kira-kira? Silakan. Kalau saya seperti ini, kita harus punya pandangan tentang, mempunyai pengetahuan tentang konstruk sosial di masyarakat itu seperti apa gitu. Kita bisa membedakan antara
perbedaan jenis kelamin dengan perbedaan gender. Memang di masyarakat yang kita ketahui ya memang secara jenis kelamin mungkin yang sudah dijelaskan Ibu Sri tadi bahwa perempuan secara biologis berbeda dengan laki-laki sehingga ada kemungkinan yang menyebabkan harus dibedakan gitu perlakuan antara laki-laki dan juga perempuan gitu. Tapi kalau misalkan berdasarkan hak, kewajiban dan lain-lain itu semuanya sama gitu. Tidak melulu misalkan lemah lembut itu hanya dimiliki oleh perempuan saja gitu. Ada laki-laki yang lemah lembut juga gitu dan itu tidak bisa dihindari gitu. Harus kita pahami juga. Jadi jangan sampai merasa yang lemah itu hanya perempuan gitu. Bahkan yang berambut panjang pun kemungkinan kan tidak hanya perempuan saja gitu. Tapi laki-laki juga ada sebagian yang memakai rambut panjang gitu. Dan itu buktinya gitu bahwa kita itu sama saja gitu. Semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah dari segi biologisnya saja. Misalkan perempuan ada punya reproduksi seperti rahim sehingga memungkinkan juga dalam perlakuannya perempuan harus dipertimbangkan juga keamanan reproduksinya gitu. Kemudian dan jika diperlakukan sama saja dengan laki-laki maka akan ada ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan karena reproduksi yang harus kita jaga tapi ditelantarkan oleh orang-orang yang di sekitar kita seperti itu. Nah itu dari saya berarti itu mungkin ada yang lain lagi. Berarti gini, kalau ya bagusnya itu kan dari segala arah gitu ya. Artinya dari laki-lakinya juga lebih tidak meremehkan dan dari si perempuannya juga harus bisa bisa yakin dan bangga dengan apa-apa yang dimilikinya, kelebihan kekuatan yang dimilikinya dan dia setara dengan laki-laki sehingga tidak memandang dirinya sendiri sebagai makhluk yang lemah gitu ya sehingga orang lain memandang dia lemah juga. Jadi dari si laki-lakinya juga bisa mengubah perspektif itu, si perempuannya juga harus bisa meyakinkan itu dengan dirinya yang apa yang ditunjukkan oleh dirinya. Mungkin seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya apakah ibu-ibu sepakat ya? Biasanya kan seperti ini ya. Kalau ada bahasa gosip gitu ya, itu pasti diidentikan dengan perempuan ya. Oh, perempuan ini karena dia banyak bicara gitu ya, lalu ya suka menggosip lah seperti itu gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana ya pendapat dari ibu-ibu nih siapa ya? Ibu Sri mau Bu? Ya silakan Bu ya. Iya, nggak bisa dipungkiri memang kalau perempuan ini identik dengan banyak bicara, ya banyak ngomong. Karena dari penelitian itu memang yang bikin wanita ini banyak bicara, perempuan banyak bicara itu banyak pengaruh yang memicunya. Misal dari lingkungan. Jadi orang tua yang menasihati anaknya, khususnya ibu, menasihati anak perempuan itu panjang kali lebar ya. Jadi dengan begitu si anak ini akan mendapatkan banyak perbendaharaan kata. Nah dengan begitu si anak nanti kan nurun nih dari orang tua. Kalau ayahnya mungkin paling wah gitu ya dipandang gitu aja sudah ini ya. Kalau si perempuan itu tadi ya. Itu dari lingkungan, kemudian dari budaya. Jadi kebiasaan di tempat kita itu kalau yang banyak ngomong atau cerewet itu kan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang cerewet, kok laki-laki cerewet gitu ya. Budaya kita yang membentuk itu. Nah itu. Iya. Jadi memang ini ya, kalau perempuan itu kan bicara menghabiskan kata-kata 20.000 per hari ya, idealnya seperti itu kan ya. Sedangkan laki-laki cuman sekitar 7.000 gitu ya, sehingga ada pengaruh antara bicara dengan kehidupan sehari-harinya memang seperti itu. Bahkan kalau kurang bicara itu bisa nggak nyenyak tidur katanya kan ya. Pengaruh tertidur. Sehingga kalau perempuan nggak nyenyak tidur berarti kurang bicara kira-kira seperti itu ya. Iya, kalau Ibu Hatmi gimana kira-kira pendapatnya? Memang akui ya kalau perempuan itu banyak bicara gitu ya. Akui saja. Iya, memang jujur ya Pak ya, saya sendiri mengakui itu ya. Jadi dan kalau menurut saya secara pribadi memang itu terbukti bahwa perempuan itu sebenarnya cerdas. Itu terkait dengan bahwa perempuan itu sebenarnya punya banyak potensi yang kaitannya tadi tidak ada lagi judgement bahwa perempuan itu lemah. Mungkin kaitannya sampai ujungnya sampai ke situ. Karena memang kalau perkembangan otak
wanita ya itu kan otak kirinya memang lebih cepat berkembang daripada yang laki-laki. Makanya pas waktu di sekolah biasanya yang banyak yang bicara aktif, menyampaikan pendapat atau lebih banyak perempuan ya, karena satu tadi karena otak analisisnya lebih aktif, lebih cepat berkembang. Yang kedua ya karena memang harus banyak menghabiskan kata-kata dalam satu hari tadi ya. Ibu Rosi gimana Bu kira-kira pendapatnya Bu mengenai perempuan banyak, karena Ibu Rosi ini kira-kira termasuk yang paling jarang bicara ya gitu ya. Berlatih untuk tidak berbicara. Iya. Kalau Gimana, kita Bu? berlatih untuk tidak berbicara. Iya, silakan Ibu Rosi. Iya, setuju aja, perempuan banyak bicara sudah disampaikan ibu-ibu. Tapi bicaranya sebagai perempuan kita mengakui kalau kodrat perempuan memang banyak bicara, tapi kita harus bisa mengontrol ya, kontrol bicara kita itu yang bermanfaat atau tidak. Kita kembali lagi ke agama ya, gimana supaya bisa berbicara yang bermanfaat itu, walaupun sudah tahu nih kodrat kita. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk bisa mengontrol, ya insya Allah apa-apa yang disampaikan itu supaya bisa bermanfaat. Kan ada hadis Nabi ya yang mengatakan bahwa lebih Falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Jadi berbicara yang banyaknya itu bisa dialihkan kepada hal-hal yang bermanfaat, misalkan ceramah agama, mengisi pengajian atau nasihat atau curhat-curhat, bukan mengatakan kepada hal yang tidak baik atau gosip ya. Iya, kalau tadi ya saya tertarik dengan curhat itu ya. Jadi kalau curhat itu memang kita perlu itu gitu kan ya. Dalam ilmu psikologi segala sesuatu yang ada dalam diri kita tuh ya perlu dicurahkan. Nah, itu kalau perempuan kira-kira lebih terbuka untuk curhat satu sama lain ya, karena memang kemampuan ini untuk berbicaranya itu kan lebih banyak tadi ya. Iya. Mengenai ini tadi juga ya. Itu kan misalnya ada yang gini ya, perempuan itu saya ini agak ini ya, khawatir salah kata ya, karena ada 4 orang perempuan di sini ya. Jadi milih kata-kata gitu ya. Iya. Ketika misalnya memiliki satu perasaan gitu ya. Perasaan misalnya anggaplah disakiti orang atau orang berbuat jahat atau apa. Dan kita si perempuan gitu ya. Si perempuan ini misalnya merasakan kekecewaan atau apa gitu ya. Katanya perempuan ini lebih mudah memaafkan daripada melupakan ya. Dia akan mudah memaafkan, tapi dia nggak akan lupa dengan apa yang sudah orang lakukan ke dia gitu ya. Beda dengan laki-laki yang gengsi biasanya memaafkan. Pokoknya nggak mau lah kalau memaafkan, tapi sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun lupa gitu ya. Nah ini Ibu Auni ya, gimana Bu yang mengenai ini ya? Kalau saya gini ya, memaafkan itu maksudnya bukan hanya perempuan saja gitu. Cuman kalau misalkan kenapa anggapan seperti itu gitu, yang menganggap bahwa perempuan itu mudah memaafkan, mungkin bertolak dari empati gitu. Karena salah satu faktor yang menjadi penyebab gitu kenapa seseorang itu mudah memaafkan adalah karena empati. Nah, berarti kan kemungkinan perempuan ini empatinya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki gitu. Empati itu kan kayak kita merasakan apa yang orang rasakan gitu, memahami apa yang orang alami dan lain-lain gitu ya, bersimpati lah seperti itu. Nah, berarti kan kalau misalkan perempuan itu lebih mudah memaafkan, maka perempuan lebih mempunyai empati, dan empati itu sangat bagus gitu, bukan hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki, karena empati itu nggak hanya berkaitan dengan itu kan afektif aja gitu kan, afektif memahami orang lain gitu. Kalau afektifnya misalkan merasakan apa yang orang rasakan, tapi juga ada faktor kognitif gitu, pengetahuan gitu ya, di mana kita akhirnya bisa gitu memahami perasaan orang lain gitu kan itu sesuatu yang bagus gitu, bukan hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki seperti itu. Nah, dari pendapat Ibu Auni berarti kan mengiyakan ya, perempuan itu memang mudah memaafkan tapi melupakannya itu sulit. Tapi Pak, kalau nah itu bagaimana kira-kira? Kalau melupakan itu saya rasa susah melupakan itu manusiawi menurut saya gitu, karena pastinya ibu-ibu juga tahu di sini kalau misalkan berdasarkan ilmu psikologi seperti itu ya Pak,
di dalam struktur otak manusia itu kan ada memori gitu. Memori yang bisa merekam jangka pendek dan jangka panjang gitu. Jangka pendek adalah ketika misalkan memori atau ingatan yang kita alami itu tidak penting gitu bagi seorang manusia gitu, maka dia akan terhapus dengan sendirinya gitu. Memori jangka panjang adalah dia menyimpan ketika hal itu dianggap perlu dan bisa menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri seperti itu. Jadi kemungkinan yang tidak bisa dilupakan itu adalah hal yang penting bagi dirinya gitu. Misalkan menyakiti itu kan terekam di otak kita secara fisik atau secara biologis, akhirnya bisa juga menjadi pelajaran gitu untuk kita ke depannya nanti gitu, tidak serta-merta hilang begitu saja karena ada di struktur otak. Makanya katanya perempuan itu gini ya, karena mudahnya memaafkan tadi ya, kadang-kadang kalau disakiti itu malah memberikan peluang lagi gitu kan ya, maksudnya memberikan satu pilihan lagi untuk kesempatan selanjutnya ya, kesempatan kedua ya. Nah kalau mungkin pengalaman ibu-ibu memang ya sulit ya untuk melupakan itu sulit ya. Kalau dari Ibu Auni tadi kan ya kira-kira seperti itu kan. Ya Ibu, iya silakan Bu. Berawal dari karena mungkin kita sudah punya pengetahuan Pak ya. Kalau dalam Islam itu kan alangkah bagusnya kita memaafkan orang lain, terlepas itu laki-laki atau perempuan. Artinya gini, saya pernah berkaca dari pengalaman saya sendiri gitu. Yang memang tidak pernah dilupakan itu adalah kejadiannya Pak, bahwa orang ini pernah ada something dengan kita. Tapi yang tidak mudah melupakan itu adalah bukan masalah kesalahannya, kita tetap memaafkan, tapi pernah kejadiannya itu yang tidak bisa dilupakan. Artinya karena dalam Islam itu kita harus saling memaafkan. Ya, jadi cepat aja memaafkan, dan kalau dikaitkan dengan perempuan itu adalah lemah lembutnya itu ada, masih sisi lemah lembutnya itu ada, itulah wajar mudah memaafkan itu. Berarti bisa dibilang seperti ini ya Bu, kalau misalnya ada yang melukai atau menyakiti, yang diingat itu yang perbuatannya ya, tapi dengan orangnya masih positif bahwa orang ini bisa berubah gitu ya. Iya, masih orang bisa yang berubah. tadinya ini ya. Oke. Positive thinking lah bahasanya ya. Iya. Nah banyak juga ya pendapat atau stigma di masyarakat bahwa perempuan itu kan lebih mengutamakan perasaan katanya daripada rasionya lah, seperti itu. Makanya perempuan itu lebih mudah kasihan dengan orang lain, kasih sayangnya itu lebih besar lah, seperti itu gitu ya. Terus ya yang negatifnya ya mudah ngambek juga gitu kan. Lebih mudah ngambek lah seperti itu gitu ya. Nah kira-kira sependapat atau tidak ya bahwa perempuan itu ya lebih mengutamakan perasaan dan lebih mudah ngambek lah gitu ya daripada laki-laki. Ibu Rosi ya kira-kira gimana Bu? Iya silakan ya. Jadi kalau urusan ngambek-ngambekan memang cepat dan mudah mungkin ya, cepat dan mudah sekali ngambeknya, yang namanya perempuan wajar lah begitu ya. Tapi kalau melihat alam sekitar kita ya, ngambeknya perempuan itu sebentar aja Pak. Iya. Nggak lama-lama banget juga, sebentar dah selesai ya. Tidak begitu lama. Pokoknya aman lah masalah ngambek. Ngambek itu mungkin Ibu Auni tadi bilang apa ya, manusiawi ya. Iya. Seperti itulah mungkin. Nah artinya gini ya, kalau perempuan ini perlu diketahui oleh laki-laki nih ya, kalau perempuan itu pas ngambek itu maunya apa sih gitu ya, maksudnya harusnya laki-laki ini harus seperti apa sih? Kadang-kadang kan laki-laki ini juga nggak bisa memahami ya, katanya sih dibilangnya nggak peka katanya gitu kan ya, padahal laki-laki kan memang tidak dianugerahi cukup saraf sebagaimana perempuan untuk bisa membaca hal-hal yang kecil gitu ya, kode-kode yang kecil atau isyarat-isyarat yang kecil. Kadang-kadang ngambek kita nggak tahu ya ngambeknya ini karena apa gitu kan ya. Nah jadi mungkin maunya perempuan itu laki-laki itu pas perempuan ngambek tuh diapain sih gitu ya. Ibu Sri lah mungkin ya. Ibu Sri ya, oke Bu silakan Bu. Ini berdasarkan pengalaman kan? Iya bisa. Ya, jadi karena main perasaan ya, kalau perempuan tuh lebih ke main perasaan daripada kalau laki kan logika yang main ya. Jadi makanya tadi yang bisa perempuan tuh sering dibilang ngambek. Tapi kata Ibu Harmi tadi, ngambeknya perempuan tuh sebenarnya sebentar aja kalau tepat cara menghadapinya kan ya. Caranya dan si pasangan ini mengerti gimana memperlakukan perempuan ketika ngambek ya. Jadi kalau pengalaman saya dengan pasangan, kalau biasanya saya ngambek, maka pasangan saya itu mendengarkan. Dengarkan tanpa berkata.
Iya. dengarkan. Karena biasanya kalau kita disela dan dia malah menyalahkan kita, misalnya, itu tambah panas kita. Nah, makanya dengarkan. Kemudian ketika sudah mereda, ngambeknya, tanyakan apa maunya. Nah, gitu. Ingin dimengerti. Iya. Jadi Iya. ketika bicara didengarkan gitu ya. Iya. Kalau ngambeknya yang diam itu gimana ya? Nah, kalau ngambeknya Ya ini Ibu Aulia, ya silakan Bu. Ingat ya bagi perempuan semua, karena juga pengalaman saya gitu. Karena kita diam itu sangat menyulitkan orang-orang sekitar kita. Lebih baik sadar diri gitu sebagai perempuan bahwa jika ada unek-unek di dalam itu lebih baik diungkapkan gitu. Karena salah satu jalan utama untuk menyelesaikan itu bagi saya adalah komunikasi gitu. Komunikasi bagaimana kita menyampaikan itu kepada pasangan kita, karena manusia itu tidak bisa menerobos pikiran seseorang gitu. Tidak ada manusia yang punya keahlian gitu untuk tahu perasaan dan pikiran seseorang gitu. Lebih baik itu dibicarakan karena sudah tahu sehingga ya kedepannya lebih baik kita berkomunikasi aja diselesaikan gitu. Karena tidak ada orang berbicara aja itu kita bisa salah paham gitu. Apalagi kalau misalkan kita diam gitu. Iya. Jadi memang ini perlu dipahami juga, mungkin diketahui juga oleh perempuan gitu ya. Karena laki-laki memang tidak dianugerahi cukup saraf ya, sebagaimana saraf perempuan yang bisa membaca isyarat-isyarat kecil. Makanya kalau anak kecil biasanya perempuan lebih, oh ini sakit perut nih, oh ini lapar nih, kan bisa membaca gitu ya, tanpa harus berkata-kata. Tapi kalau laki-laki agak susah ya. Kalau diam malah panjang jadinya gitu kan ya. Jadi memang tadi bagusnya dikomunikasikan saja gitu ya, keluarkan saja unek-unek yang ada. Oke, selanjutnya ya ini ya mungkin mengenai jodoh gini ya. Iya, di masyarakat yang diyakini juga ya, kebanyakan perempuan juga meyakini ini ya, bahwa perempuan itu kalau dalam hal jodoh gitu ya, itu hanya cukup dengan menunggu. Lalu keluarlah istilah cinta dalam diam gitu ya. Ya cinta dalam doa gitu kan ya. Iya dan lain sebagainya lah seperti itu. Nah, apakah perempuan itu cukup hanya berdiam diri saja soal jodoh ya? Atau harus berjuang juga? Atau laki-laki saja yang harus berjuang gitu ya? Ya mungkin bagaimana ya menurut ibu-ibu? Silakan. Siapa? Ya, kalau saya gini Pak. Ya Ibu Aun ya. Itu karena kita salah dalam memahami takdir seperti itu. Jadi banyak kan kita ketahui bahwa biasanya muncul anggapan-anggapan bahwa jodoh, kematian, rezeki itu adalah takdir gitu. Dan sebenarnya itu belum selesai gitu. Takdir itu sesuatu yang terjadi di muka bumi. Nah, itu dinamakan takdir gitu. Jadi kita itu hidup dikelilingi oleh takdir-takdir Tuhan kan seperti itu. Nah, seolah-olah kita di dalam ruangan gitu dan banyak tembok. Kalau di ruangan kan ada dinding, ada tembok. Dan itulah takdir-takdir Tuhan gitu. Misalkan kita menuju ke dinding sana gitu kan seperti itu. Nah, itu kan yang kita tuju adalah takdir. Nah, ketika kita sampai di dinding tersebut gitu, tapi kita tidak menemukan jodoh di sana gitu, apakah kita harus berdiam aja di sana gitu? Sudah tentu kita harus berpindah gitu. Berpindah ke dinding yang lainnya mencari apakah ada di sana, sehingga itulah perumpamaan bahwasanya jodoh itu tidak bisa ditunggu aja gitu. Takdir itu tidak bisa ditunggu. Berarti pendapat Ibu Aunia harus diperjuangkan juga ya, kan? harus dilakukan walaupun perempuan gitu. Jangan sampai jangan Iya. sampai menunggu saja gitu, karena tidak ada takdir yang datang, karena kita tidak tahu kapan akan datang dan takdir kapan itu akan hilang gitu. meletakkan takdir ya. Mungkin memahami takdir itu bahwa segala sesuatu yang kita usahakan secara maksimal dan dengan doa juga, lalu ada ikhtiar tadi di awal gitu kan ya, usaha secara maksimal itu doa, dan apa nanti yang jadi keputusan setelah kita berpasrah itulah yang dinamakan takdir gitu kan ya. Bukan menempatkan takdir menyimpulkan takdir di depan dan melalui hidup seperti air mengalir gitu kan ya. Ya nunggu aja, bila datang gitu kan ya, bila kada gitu kan. Itu diberikan kemampuan untuk berusaha gitu yang dinamakan oleh takdir kan oleh Tuhan. Misalkan kita tidak menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, maka kita menistakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, misalkan kita tidak berusaha untuk mencari jodoh, maka kita menyediakan ikhtiar yang diberikan oleh Tuhan kita gitu. Sehingga tidak bermanfaat gitu ikhtiar yang diberikan oleh Tuhan tersebut gitu. Ibu-ibu yang lain gimana kira-kira? Ibu Rosi ya? Iya, mengenai setuju ya? Iya, setuju dengan Ibu. Tidak berdiam diri artinya dengan cara apa gitu. Nah,
salah satunya kan memantaskan diri Nah, ya. iya. Iya, Oke. memantaskan Itu diri. juga bagian dari perjuangan ya. Bu, ya? Perjuangannya memantaskan diri karena kan jodoh cerminan diri ya. Iya. Kalau ingin yang baik kita jadi baik juga ya. Dan usaha-usaha yang lain yang tidak melanggar syariat Islam ya Iya. kan Pak. Iya. Kalau soal mengungkapkan gimana ini? Iya, katanya laki-laki harus mengungkapkan lebih dulu gitu kan ya. Nah, itu gimana? Ibu, ya silakan Ibu Hatmi atau ya Ibu Sri. itu juga termasuk Iya, silakan. ketidaksetaraan gender ya, karena menganggap perempuan ini tidak pantas mengungkapkan kan Iya. seperti itu. Harusnya kan itu bisa aja gitu. Kalau perempuan sudah tidak tahan lagi lebih baik Iya. diungkapkan kan seperti itu daripada harus memendam dan akhirnya ya menyebabkan stres dan Iya. lain sebagainya kata Bapak Iya, tadi. itu yang saya sampaikan di awal tadi kan ya, bahwa perempuannya pun harus meyakini bahwa dirinya itu bukan makhluk yang lemah ya, ketika dihadapkan pada soal mengungkapkan ini ya, harusnya perempuan juga udah mau, bisa bahasa kitanya kan ya, udah mau bibinian yang mengungkapkan, harusnya lakian yang mengungkapkan lebih dulu kan biasanya seperti itu ya, padahal kan nggak seperti itu ya. Benar Pak, Iya. saya sependapat seperti itu. Jadi jangan perlihatkan bahwa kamu itu adalah lemah gitu. Jadi silakan tunjukkan ke orang itu atau yang kita maksud siapa orangnya, tunjukkan bahwa kamu suka, kamu mempunyai rasa suka dengan seseorang itu. Iya, Buktikan itu juga aja, gitu. itu juga dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah ya kepada Nabi kan ya. iya. Ini role model kita kan. Betul. Ya kebanyakan misalnya menganggap role model Sayyidah Fatimah gitu kan ya. Tapi kadang-kadang lupa bahwa ada role model juga yang sangat luar biasa bagi perempuan, yaitu Sayyidah Khadijah yang bagaimana memperjuangkan cinta kepada Nabi Muhammad ya, Rasulullah. Usaha ngirim utusan Maisarah gitu ya, mendampingi Nabi untuk bisa nyelidiki ya, menganalisis bagaimana sih Nabi ini sehari-hari di dalam perjalanan gitu kan ya. Terus bagaimana mengungkapkan, Sayyidah Khadijah juga kan ya yang mengungkapkan lebih dulu. Nah, jadi nggak ada masalah kan ya, Iya. perempuan mengungkapkan lebih dulu ya. Saya nggak mau sih nanya ya ibu-ibu siapa sih yang biasa mengungkapkan, atau dulu siapa yang mengungkapkan lebih dulu gitu. Iya. Nah, gini ya, perempuan itu kan biasa seperti ini ya, suka sama laki-laki itu ada yang memang konsepnya itu jelas kriterianya gitu ya, ada yang suka ya suka aja gitu kan ya. Nah, kira-kira ibu-ibu ini masuk dalam hal yang mana ya? Yang suka sama laki-laki itu ada kriteria-kriteria tersendiri ya, atau kalau suka ya suka aja gitu ya? Sulit dijelaskan Pak, karena kadang kriteria ini juga berubah sesuai kondisi gitu. Iya. Yang pertama misalkan ketika kita bertemu dengan seseorang ini, oh ternyata cocok di aspek komunikasinya gitu. Ternyata komunikasinya nyambung sehingga kemungkinan itu yang menyebabkan kita suka dengan ini. Kemudian ada suatu waktu kita bertemu misalkan melihat dengan aspek secara fisiknya lebih nyaman dipandang dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian bisa jadi itu yang menyebabkan kita suka gitu. Jadi kriteria kalau saya pribadi kemungkinan kriteria itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Kalau misalkan saya belum menemukan karena ya teman-teman sudah tahu sendiri. Jadi saya tidak bisa menyebutkan secara pasti kriteria saya seperti apa karena sekarang saya belum memiliki suami seperti itu ya. Ibu Hatmi nih yang sudah punya suami nih. Berbagi pengalaman jadi Iya, saya. pengalamannya. Jadi kalau dari pengalaman sendiri mungkin ya, saya termasuk orang yang tidak menyukai dari segi fisiknya saja. Jadi dari awal, karena istilahnya kan gini Pak, ini kan kita mau berumah tangga. Kita punya prinsip bahwa sekali seumur hidup. Nah, artinya ini tidak main-main. Nah, disitulah atas dasarnya kenapa memang harus punya kriteria tertentu. Jadi saya memang mengutamakan lebih ke kriteria yang maksud. Punya kriteria seperti apa. Kalau fisik itu nomor 2. Iya. Nah, kalau boleh tahu ya, kriteria yang disukai oleh perempuan dari laki-laki itu ya. Ini perlu laki-laki yang belum punya pasangan kira-kira di sana ya, di luar sana harus tahu ya, perempuan tuh suka sama laki-laki yang seperti apa sih gitu ya. Sukanya laki-laki tuh kalau seperti apa sih ya? Mungkin ya bisa diungkapkan ya gimana gitu. Tapi jangan baik gitu ya. Baik itu kan umum gitu ya. Yang lebih spesifik lah supaya yang di luar bisa juga memperbaiki diri ke arah itu gitu ya. Ibu Sri ya. Atau Ibu Hatmi, Ibu. Misalnya ya, ada pendapat seperti ini ya. Kalau perempuan menyukai laki-laki karena tampan, berarti itu perempuan yang kekanak-kanakan. Tapi kalau perempuan menyukai laki-laki karena mapan, berarti dia adalah perempuan yang dewasa dan memikirkan masa depan.
Nah, sepakatkah kira-kira dengan hal ini, dan apakah kriteria mapan itu jadi salah satu yang membuat perempuan suka sama laki-laki mengalahkan ketampanan? Karena kemapanan katanya mengalahkan ketampanan gitu ya. Itu sepakat atau tidak kira-kira gitu? Sulit sekali Pak menyepakati. Ada ya. Karena Dilematis juga ya. kriteria ini setiap orang itu berbeda gitu. Iya. Dan kita tidak bisa memflorkan apa yang menjadi kriteria saya dan Ibu Hatmi kemungkinan kan berbeda. Bisa jadi kriteria saya adalah ketika laki-laki itu nyaman dipandang dan enak ketika berbicara kan seperti itu. Nyambung gitu ya. Iya, kita harus bedakan antara kita suka gitu dan juga cinta gitu kan ya. Nah, kalau cinta itu kan nggak ada sih alasan logis gitu yang menjelaskan kenapa kamu mencintai orang ini. Sulit sekali gitu menjelaskan. Samanya orang mencintai itu bisa melakukan apa aja gitu. Mau siap gitu memberikan segala-galanya kan biasanya orang mencintai kayak gitu. Sama juga kayak orang-orang alim gitu kan, biasanya orang-orang alim itu kalau sudah cinta dengan Allah gitu kan, ketika setiap malam melakukan tahajud itu tidak ada pertanyaan lagi kenapa harus melaksanakan sholat tahajud, dan untuk meminta sesuatu kemudian melaksanakan sholat tahajud itu sudah tidak dipertanyakan lagi gitu. Yang penting kamu pasrah saja gitu, pasrah bahwasanya aku melakukan sesuatu karena memang ya cinta gitu. Jadi sangat sulit membedakan gitu antara sejatinya cinta itu tidak memerlukan alasan gitu kan ya. Jadi ketika kita mencintai seseorang dan ketika ditanya apakah ada alasan kita mencintai seseorang tersebut dan kita tidak bisa mengungkapkan apa-apa, itulah sejatinya cinta kan ya. Tidak memerlukan alasan, karena cinta tidak perlu alasan. Tapi tadi kalau yang menyukai gitu kan ya, atau mengagumi, atau mungkin itu karena menyukai, mengagumi dan lain sebagainya, itu adalah tahapan-tahapan untuk mencapai cinta itu tadi gitu ya. Perempuan itu kan katanya mau dimengerti gitu ya. Perempuan ingin dimengerti, tapi di sisi lain sebagaimana yang kita bahas tadi, laki-laki itu agak sulit untuk mengerti itu gitu kan ya. Nah, lalu perempuan itu, ini mungkin pertanyaan closing lah, penutup lah. Perempuan itu maunya apa sih dari laki-laki gitu ya. Seperti itu. Perempuan itu maunya apa sih dari laki-laki supaya laki-laki itu lebih mudah memahami perempuan lah, seperti itu. Kalau boleh. Iya, silakan. Ini ya. closing ya, artinya setiap orang nanti berpendapat ya. Ya, silakan. Kalau boleh berpendapat, mungkin maunya perempuan itu ya, sikap laki-laki terhadap perempuan itu harus benar-benar mengerti perempuan itu seperti apa. Apalagi kalau sebelum sampai ke jenjang yang lebih serius. Jadi benar-benar harus memahami seperti apa sih perempuan, maunya perempuan itu seperti apa. Itu harus paham dulu. Jangan melangkah ke jenjang yang lebih intensif atau lebih serius, tapi masih belum bisa memahami seperti apa perempuan itu maunya bagaimana itu. Harus dipahami lebih awal dulu. Jadi kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ibu Aunia gimana? Iya, yang bermasalah itu gimana caranya kita memahami seperti itu kan ya. Nah, kalau kita ingin paham tentang sesuatu, maka sesuatu itu kan harus menjelaskan gitu tentang dirinya sendiri gitu. Otomatis kita harus menjelaskan juga terlebih dahulu gitu kepada ya lelaki atau orang-orang yang di sekitar kita jika kita ingin dimengerti. Dan laki-laki misalkan kata Bapak tadi, gimana sih caranya supaya memenuhi keinginan perempuan gitu kan. Yang pertama bagi saya gitu, bukan hanya laki-laki tapi siapapun manusia gitu, yang pertama harus dilakukan adalah peka gitu. Ya pasti itu yang diinginkan oleh perempuan khususnya gitu. Ingin laki-laki yang peka gitu, orang yang pintar gitu ya. Bagi saya bukan hanya orang yang secara pengetahuan banyak di otaknya dan banyak bekal, pengalaman dan lain-lain, tapi tidak peka dengan lingkungan sekitarnya, kan itu tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang pintar gitu. Jadi otomatis laki-laki yang baik itu adalah yang peka terhadap perempuan ataupun orang-orang di sekelilingnya. Masalah pekanya dan masalah memahaminya tadi itu kira-kira kayak kalau lebih spesifik maunya laki-laki itu seperti apa sih? Maunya misalnya ini bagi yang sudah berumah tangga misalnya belum sempat bicara mau beli baju sudah dikasih uang untuk beli baju misalnya, ya itu kan ya luar biasa peka lah seperti itu gitu. Ya Ibu Sri gitu. Ya, tadi memang penting ya peka itu. Jadi nggak usah lah hal-hal yang besar, misalnya dalam berumah tangga. Jadi walau misal istri sudah capek pulang kerja, diberi kejutan kecil, misal sudah bersih semuanya, baju sudah dicuci, bisa membantu misalnya mencucikan piring. Itu bukan hal yang tabu menurut saya, tapi itu kejutan kecil yang diberikan oleh pasangan ketika kita pulang sudah rapi semuanya. Itu kan kepekaan yang
yang bisa dibaca oleh si suami tadi. Iya, ya iya. itu peka yang ibaratnya prakteknya seperti itu lah. Jadi perlu laki-laki itu peka kepada Iya. perempuan dari hal-hal kecil yang seperti Hal yang tadi. kecil. Ya, Ibu Rosi sepakat ya kira-kira ya? Ya sepakat. Jadi jangan hanya punya teori tentang mencuci Iya. piring Iya. seperti Iya. apa, gitu, menyapu seperti apa, tapi cuma dilakukan juga Iya. hal tersebut. Iya. Gitu. Nah itu baru peka, gitu. Iya, Bisa Peka dan melakukannya. memahami ya. bisa berbagi lah, Peka dan saya bisa memahami, berbagi ya. tugas ketika istri memasak, Iya. dia bantu apa gitu lah, itu peka juga. Oke ya, luar biasa ya. Baik ya, terima kasih banyak ibu-ibu ya sudah berhadir dan bersedia ngobrol-ngobrol sama saya di program Ngobrol Bermanfaat dengan tema apa maunya perempuan. Selanjutnya insya Allah ya ada part 2-nya ya yang akan membahas apa maunya perempuan ya dengan bahasan-bahasan yang berbeda lagi dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Nantikan yang selanjutnya dan terima kasih ya ibu-ibu, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.